Saya menyapa sahabat pengacara Batak Tembak Langsung. Kali ini sahabat, saya kembali dalam YouTube singkat ini memberikan satu tanggapan atau respon terhadap peristiwa-peristiwa yang sering dialami oleh masyarakat, yaitu menyangkut penganiayaan dan siapakah yang menjadi korban penganiayaan itu. Sahabat-sahabat, sebagai praktisi hukum yang sering mendampingi laporan penganiayaan atau yang juga pernah mendampingi pelapor sebagai korban penganiayaan. Di sini sahabat, ketika kita memberikan bantuan hukum terhadap pelapor penganiayaan, maka penyidik Kepolisian Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan visum et repertum terhadap korban. Sehingga dalam proses pelaporan itu, maka akan dibuktikan dari keterangan ahli visum et repertum terhadap korban penganiayaan. Sahabat-sahabat, tentu kita sebagai praktisi hukum seringkali menanyakan, apa dampak yang dialami oleh korban penganiayaan itu? Karena kita akan menganalisa nanti, jika penganiayaan itu misalnya mengakibatkan luka berat, atau jika penganiayaan itu mengakibatkan matinya korban, atau jika penganiayaan itu mengakibatkan rusaknya tubuh korban, maka disinilah nanti kita sebagai orang yang mendampingi, sebagai penasihat hukum, mendampingi pelapor, atau mendampingi korban dari pelapor, akan bisa mendudukkan posisi perkara ini secara objektif dan upaya hukum yang sudah dilakukan apakah relevan dan mencari solusi apa terhadap laporan dari si pelapor, atau nanti mengharapkan solusi apa terhadap laporan kita sebagai yang mendampingi korban terhadap si terlapor. Hal ini perlu sahabat, untuk terlebih dahulu kita mendapatkan secara rinci apa visum et repertumnya, hasilnya. Kemudian kita melihat kondisi, bagaimana kondisi korban dari tindak perbuatan penganiayaan itu. Jika kondisi korban sahabat tidak misalnya mengakibatkan luka berat, tidak mengakibatkan kematian, tidak mengakibatkan rusaknya tubuh, kemudian dalam perbuatan itu kita mencoba menelisik apakah perbuatan itu dilakukan oleh si terlapor, misalnya apakah dengan perencanaan terlebih dahulu, atau adakah perencanaan terlebih dahulu. Jika ini tidak ada, maka kita menganggap bahwa penganiayaan itu adalah penganiayaan ringan. Kemudian ketika misalnya seseorang dilaporkan telah melakukan penganiayaan dan mengakibatkan adanya korban misalnya yang meninggal dunia, maka kita juga menunggu bagaimana hasil otopsi forensik terhadap korban yang sudah meninggal. Apakah kematiannya akibat dari penganiayaan berat tersebut, ataukah akibat dari perbuatan lain? Misalnya, setelah dia dianiaya, tetapi karena dia merasa bahwa dia misalnya kalap, lalu berlari-lari, dan kemudian ditabrak oleh kendaraan dan meninggal, maka yang pasti bahwa korban meninggal bukan karena penganiayaan dari si pelaku, tetapi karena korban meninggal karena ditabrak oleh
kendaraan karena lari ke jalan raya. Disitulah sahabat fungsi dari keterangan saksi ahli forensik atau keterangan saksi ahli dari otopsi forensik. Sehingga dengan demikian sahabat, jika kita melihat dan mendengar ada laporan bukan menimbulkan akibat misalnya luka berat, tidak menimbulkan akibat kematian, tidak menimbulkan akibat kerusakan tubuh, tetapi juga tidak ditimbulkan karena ada perencanaan terlebih dahulu, maka penganiayaan ini adalah penganiayaan ringan sebagaimana dalam pasal 352 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 3 bulan. Oleh karena itu sahabat, praktek yang sering kita lakukan bahwa kita mencoba melakukan perdamaian jika kita di pihak si pelaku, perdamaian terhadap korban, atau jika kita korban mendampingi korban penganiayaan. Apabila misalnya korban tidak mengalami kerusakan tubuh atau tidak menimbulkan kematian terhadap korban, maka upaya-upaya perdamaian juga sering kita lakukan dengan pihak pelaku dan pihak korban. Demikianlah sahabat, agar masyarakat yang awam hukum yang juga mengalami adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, terlebih dahululah sahabat-sahabat melihat apakah hasil visumnya. Kemudian upayakan melakukan perdamaian dan selesaikanlah secara bertanggung jawab dan